قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut pembahasan kitab Al-Kaba'ir sampai dosa besar Al-Khamisatu wal Ishrun. Nomor 25, bunuh diri. Betul ya? Baik. Ini kasus di Gunung Kidul ini. Bunuh diri masih banyak? Pak Sukis? Bunuh diri masih ada lagi, Pak? Oh, sementara 12. Setahun ini? 2019 itu. Kayak kemarin di mana tepos? Itu katanya itu harus diruat katanya, Pak. Iya dah. Kabaksos diminta warga supaya lakukan ruatan saja. Ruatan bumi. Soalnya bunuh diri terus. Justru diruat lagi malah bunuh diri lagi banyak nanti. Coba lihat sesi berapa ini? 20. Sesi 39 sebentar. 30. Sesi 30. Tadi 29. Bunuh diri. Baik. Baca. Bunuh diri. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjadi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. An-Nisa ayat 29 sampai 31. Baik, baca lagi ayat berikut. Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah atau Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Al-Furqan ayat 68. Ayat pertama, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu Maha Penyayang. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan siapa yang melakukannya, melampaui batas dan berbuat zolim, maka kelak ia akan masuk neraka. Wa kana zalika 'ala Allah yasira, dan mudah bagi Allah masukkannya ke dalam neraka. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika mereka itu menjauhi dosa-dosa besar dan yang dilarang padanya, nukaffir ankum, maka kami akan menghapuskan dari kalian sayyiatikum, kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa besar, maka kalian akan masuk surga, tempat yang mulia.
Situ pada ayat janganlah kalian membunuh diri kalian. Di sini ada dua makna. Yang pertama, bunuh diri sendiri alias bunuh diri. Yang kedua, bunuh muslim yang lainnya. Karena muslim yang satu dan yang lainnya itu seperti satu badan. Kalau dia bunuh muslim yang lain, berarti dia seperti bunuh dirinya sendiri. Ada dua makna ya. Jangan bunuh diri kalian. Maknanya dua. Satu, bunuh diri dilarang. Yang kedua, dilarang kalian membunuh muslim yang lain. Nah, sedangkan yang berikutnya Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan mereka yang tidaklah menyeru bersama Allah, artinya tidak berbuat syirik pada sembahan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan jalan yang benar. Termasuk membunuh jiwa di sini adalah larangan bunuh diri. Nah, lihat lagi hadis dari Jundub bin Abdullah. Dari Jundub bin Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, dahulu pada kaum sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka, lalu karena itu dia berkeluh kesah, lalu dia mengambil sebilah pisau dan memotong nadi tangannya sehingga tidaklah darah berhenti mengalir sampai dia mati. Maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku mendahuluiku dengan membunuh dirinya, aku haramkan surga baginya. Muttafaqun alaih. Hambaku badaroni abdi binafsi haramtu alaihil jannah. Hambaku itu mendahuluiku dengan membunuh dirinya. Haramtu alaihil jannah. Aku haramkan baginya surga. Diharamkan surga itu ada dua makna. Satu, diharamkan masuk surga selamanya. Ini untuk dosa syirik dan kafir. Diharamkan masuk surga selamanya. Yang kedua, diharamkan masuk surga sementara waktu. Diharamkan masuk surga sementara waktu. Ini untuk dosa di bawah syirik dan kafir. Diharamkan masuk apa? Neraka ya? Diharamkan masuk masuk surga dong. Diharamkan masuk surga sementara waktu. Artinya nanti dia akan masuk surga, atau bahasanya diharamkan masuk surga untuk pertama kali. Kalau ini jelas ya nih ya. Ah, wes. Apa meneh? Protes lagi. Diharamkan masuk surga untuk pertama kali. Berikutnya bisa masuk nggak? Bisa. Ini untuk dosa di bawah syirik dan kafir. Nah, dosa bunuh diri masuk yang mana? Pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Kalau pertama berarti nggak usah disolatkan, nggak usah dimandikan,
nggak usah dikafani, nggak usah dimandikan, ya, disolatkan, nggak usah disolatkan, nggak usah dikuburkan, dibuang saja ke laut. Tuh kalau satu ini loh. Iya toh, ngapain toh diurus? Wong kafir. Iya toh? Kalau itu kafir, masuk yang mana? Hah? Oh yang kedua ya wes, kedua. Ini bunuh diri. Dosanya masih derajatnya di bawah syirik dan kafir. Maka diharamkan masuk surga untuk pertama kali. Setelah itu masih punya peluang masuk surga asal masih punya iman. Walaupun kecil. Itu ya. Jadi yang pertama tadi diharamkan masuk surga selamanya. Berarti ini untuk orang kafir. Namun yang dalil ini maksudnya yang kedua, diharamkan masuk surga untuk pertama kali. Bukan untuk selamanya. Nah, sebagian orang, nah ini umumnya masyarakat kita itu yakininya yang pertama. Pokoknya uang bunuh diri nggak usah disolatkan, langsung dikuburkan saja. Ada nggak seperti ini? Ada. Itu sebagian orang itu kayak gitu tuh. Sudah diotopsi di rumah sakit langsung, wah nggak usah mampir di rumah, langsung saja dikuburkan. Kalau di Imogiri nggak ada, sini ada. Nggak ada. KTP-nya Islam, iya penyikapannya, namun warga nggak mau. Ada kayak gitu penyikapannya, Pak. Penyikapan yang keliru. Karena enggak ngaji. Iya tak? Coba kalau ngaji itu wis paham. Atau ngajinya bolos-bolos. Hah? Mikir makan sapi terus, makani sapi ini orang mangkat misalnya. Padahal sapinya disuruh puasa dulu sebentar, bisa. Iya tak? Mana ini yang punya sapi ini? Pulang. Terus baca lagi hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka besi yang di tangannya tersebut akan menusuki perutnya di neraka jahanam. Dia kekal lagi dikekalkan di dalamnya selamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka racun yang di tangannya itu akan dia teguk sebagai azab di neraka jahanam, di mana dia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Man qatala nafsahu, siapa yang membunuh dirinya. Bunuh diri. Bunuh dirinya dengan apa? Bihadidatin, dengan besi. Fahadidatuhu fi yadihi, besinya di tangannya, yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam. Ketika berada dalam neraka jahanam, besinya tadi yang nusuk dirinya akan nusuk dirinya terus ketika dia berada di neraka jahanam. Mukhalladan fiha abada, dia kekal selamanya. Berikan keterangan. Maksudnya siksanya lama, namun bukan kekal, tidak keluar-keluar. Maksudnya siksanya lama. Berikan keterangan itu. Engkau malah kafir-kafir ke wong meneh. Maksudnya adalah dia siksanya lama, bukan tidak keluar-keluar dari neraka. Kalau masih ada iman tetap masih bisa keluar. Paham sih? Baik. Terus, barang siapa yang bunuh dirinya dengan racun. Nah, minum apa berarti? Baygon. Nah. Apa lagi? Narkoba. Apa lagi? Racun-racun.
Ada minum apa begitu yang dia campur-campur minuman apa gitu lah. Oh, sianida, kopi apa itu kemarin kan? Kopi Vietnam. Nah, misalnya, pokoknya dengan racun. Maka racun tadi digunakan untuk nyisa dia meminumnya terus nanti di neraka jahanam sampai siksanya rampung. Lama disiksa sampai siksanya rampung. Berarti kesimpulannya, orang yang mati bunuh diri dalam neraka siksanya sama seperti dia bunuh diri. Berarti kalau dia bunuh diri dengan nusuk, berarti dia nusuk dirinya terus. Kalau dia bunuh dirinya lompat dari tempat tinggi, berarti lompat bolak-balik terus. Kalau dia bunuh dirinya dengan gantung, ya berarti dia gantung diri terus itu tadi dengan talinya itu. Itu keadaannya. Oh, jadi kaidahnya orang yang mati bunuh diri disiksa seperti keadaan dia mati. Paham ini? Nih, mau bunuh diri? Astagfirullahaladzim. Siapa tahu stres gitu. Ada yang nom-nom yang muda diputus pacar coba. Putus pacar punya utang lagi. Nah itu yang di pelayan kemarin tuh Pak. Oh, debit kolektor lagi ditagih dia. Oh, lagi ditagih utang. Tapi katanya putus pacar lagi. Ya Allah, cuma gara-gara perempuan saja. Udah tahu itu bukan cemen lagi itu. Mas sampai bunuh diri. Terus hadis di bawahnya lagi dalam sebuah hadis sahih. Di dalam sebuah hadis sahih tentang seorang laki-laki yang merasakan sakit karena terluka, lalu dia meminta agar kematiannya disegerakan, kemudian dia pun membunuh dirinya dengan ujung pedangnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang itu termasuk penghuni neraka. Nah, dia kan pemberani. Orang-orang nilai, wah dia itu Masya Allah, seorang mujahid yang luar biasa. Ternyata dapat luka parah, terus dia bunuh diri. Sebelumnya Nabi SAW katakan, kalau kamu mau tahu orang yang jadi penghuni neraka itu lihat dia itu. Orang-orang penasaran, dia gagah berani kayak gitu kok dikatakan dia penghuni neraka. Maka ternyata dilihat akhir hidupnya dia itu punya luka parah, nggak kuat nahan. Akhirnya dia ambil pisau, ambil senjata, terus dia tusuk dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Terus kemudian dari Yahya. Kemudian dari Yahya bin Abi Bukair, dari Abu Kilabah, dari Thabit bin Ad-Dhahhak, dari Nabi SAW beliau bersabda, melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan suatu kekufuran, maka dia seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Nah, lihat pada kalimat terakhir. Wa man qatala nafsahu bi syai' azabahallahu bihi yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan mengazabnya pada hari kiamat. Dia bunuh diri kayak gitu kan tadi dengan besi ya, ditusuk ya. Pisau ditusuk, maka nanti di hari kiamat disiksa seperti itu pula. Baik, itu tentang bunuh diri. Dosa besar 25. Istirahat 5 menit.